Kembali lagi bersama channel YouTube Maulana Ana. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang datang dari narasumber kita. Kita sebut saja namanya Gina, yang bertema ayahku ternyata babi ngepet. Tak ada siapapun dalam kamarku, yang ada hanya seekor babi yang perutnya terburai, dan dia adalah ayahku. Setelah menekuni studi selama 6 tahun, hari itu aku pulang ke desa kelahiranku. Sepanjang perjalanan dari Bandung, hatiku dibuai perasaan gembira dan bahagia yang tiada tara. Betapa tidak aku kembali dengan mempersembahkan gelar sarjanaku. Jelas insinyur pertambangan. Alangkah senang dan bahagianya hatiku dan hati ayahku, karena segala jerih payah tidak sia-sia begitu benakku. Anak yang dibanggakannya di kalangan keluarga dan teman sejawat telah memperoleh kemenangan dalam studinya. Namun alangkah terkejutnya aku ketika lepas maghrib tiba di rumah, nampak banyak sosok-sosok tak jelas di antara warga desa yang memegang tombak, parang, arit dan tali penjerat. Hatiku berdetak tidak karuan. Ada apa sebenarnya ini? Demikian pikiranku beberapa belas meter di depan rumah. Langkahku terhenti ketika terdengar suara-suara aneh, raungan nyaring yang menyayat hati. Setelah ku dengar dengan seksama, dapat dipastikan bahwa ada yang menangis itu adalah ibuku sendiri. Apa yang telah terjadi? Pikiranku semakin cemas. Apakah ibu menangis karena kematian ayah? Aku segera ngambur masuk ke dalam rumah, tapi di pintu ibuku sudah menyambutku, memelukku erat sekali sambil menangis meraung-raung. Kubiarkan dulu ibu menangis agar beban menghimpit dadanya bisa sedikit lega. Mana ayah ibu? Tanyaku. Kemudian setelah itu, ibu menghapus air matanya karena ayah mula, makanya ibu menangis tadi, sahut ibu. Lantas sebenarnya apa yang terjadi, ibu? Desakku semakin penasaran, tapi ibu terdiam, kemudian menundukkan kepalanya. Beberapa sepuh desa yang ku kenal seperti Mbah Kardi, Mbah Sudirman, Mbah Karta, dan lain-lain, termasuk pada desa Pak Soleh, juga terdiam diri dan hanya memandangku. Kelihatannya mereka seperti bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ketika kutanyakan lagi, di mana ayah ibu? Berpaling ke arah kamar-kamar dalam rumah kami, hanya ada 2 yang dekat dapur. Itu adalah kamar ayah dan ibu. Sementara kamar yang satu lagi dulu adalah kamarku. Aku segera berlari menuju kamar ayah, tapi ternyata kosong. Lalu aku keluar dan masuk ke kamar sebelahnya. Bekas kamarku dalam kamar itu sudah tidak ada lagi. Ranjangku, lemari pakaian, dan di sudut kamar yang sudah kosong itu kulihat seekor babi agak menjendar ke dinding. Perutnya luka dan darah masih terus menetes. Yang mengherankan, pada sudut matanya ada butiran-butiran air yang jernih. Aku bodoh menyaksikan binatang tersebut. Kemudian aku membalikan tubuh, berjalan dengan tergesa-gesa untuk menemui para sesepuh desa yang duduk di atas tikar seperti layaknya orang yang akan kemudian
Genduri, mana ayahku? Tanya setiap di hadapan mereka. Ah tak, tuh di dalam kamar tadi, ujung Pak Soleh. Aku menatap pada desa. Kepala desa dengan perasaan diliputi keheranan. Tak ada siapa-siapa di dalam kamar, kataku, memastikan yang ada hanyalah seekor babi. Dialah ayahmu, Andi, ujar Mbah Kardi. Mendengar keterangan itu, kontan aku melongo dan mata terbeliak. Apa ayahku babi? Tanyaku perlahan. Begitulah kenyataannya, ujar kepala desa. Kebetulan sekali malam ini kau pulang, bertempat dengan kejadian yang telah menggegerkan desa kita. Jadi ayahku babi, ulahku bagian tak yakin. Iya, ayahmu ternyata siluman babi. Dan dia tidak berdaya sekarang, dia terluka, ujar Mbah Kardi. Ditombok, tanyaku. Kami tidak menyangka bahwa babi yang menyusup ke desa kita adalah babi siluman. Kami memburunya, mengepung untuk mengusirnya, tapi binatang itu melawan. Karena itu tidak ada pilihan lain selain membunuhnya dan menombaknya. Dan kami terkejut sekali seketika menyaksikan babi itu tidak lari kemana-mana, melainkan ke dalam rumah kalian. Aneh. Nah, dari keterangan Mbah Kardi, barulah kami tahu bahwa babi itu adalah ayahmu, ungkap Pak Soleh. Aku masih penasaran, pernyataan itu dapat dibantah lagi. Kami sekarang sedang menunggu pemulihan jasad ayahmu, Andi, imbuh kepala desa. Kalau memang benar ayahku siluman babi atau pemilik ilmu pesugihan babi ngefet, tentu dia akan berubah wujud kembali sebagai manusia menjelang kematiannya. Tiba terdengar lagi Fakih Kibuku memanggil nama ayah dari dalam kamar. Bersama dengan itu kamar menyerbu ke dalam kamar. Kemudian kami semua terdiam diri memperhatikan dengan seksama apa yang bakal terjadi. Sementara itu ayahku Subadi tetapi tak beranjak dari posisinya semula seperti saat pertama kali. Keadaan terasa semakin mencekam ketika Mbah Kardi keluar dan langsung lagi sambil membawa peduli yang kami segera minggir agak ke tepi merapat ke dinding kamar. Ketika kemenyan terbakar dan asapnya menyuruk memenuhi kamar kami, mendengar suara-suara tangisan ayahku yang sangat menyayat hati. Mbah Kardi lalu meminta segelas air putih yang ke dalamnya sudah dimasukkan daun waru. Dan lainnya ibuku segera membawaku, kemudian diletakkan di depan pedufaan. Sementara Mbah Kardi masih terus berkomat kami sambil menjamah mata. Nasibmu telah ditentukan, Badi. Nasib yang kau pilih sendiri, ujar Mbah Kardi. Kemudian seperti berkata pada diri sendiri tak lama kelihatannya. Perubahan sosok tubuh babi itu menjadi Subadi, ayahku. Namun luka di perutnya tidak hilang. Luka itu saat parah telah merobek perutnya. Apa tak bisa lukanya disembuhkan, Mbah? Tanya ibu. Mbah Kardi menggeleng suamimu, malah sudah tidak bisa bicara lagi ini, kataku Pak Kardi. Kini apa yang harus kita lakukan, tanya ibu.
Mbah Kardi mengangkat pundak lalu berkata, tidak ada yang dapat kita lakukan selain sabar. Mendengar itu, ibu menangis lagi meraung-raung. Mas Badi, lihatlah anakmu Adi, sudah pulang, teriaknya. Ayah menatapku dengan pandangan sayu sekali. Bibirnya bergerak-gerak seperti mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak pernah keluar. Aku Andi. Ayah, kataku, diri aku telah lulus ayah. Aku telah jadi sarjana seperti yang ayah inginkan. Aku ingin ayah gembira menyambut kedatanganku, tapi ia tak dapat mengatakan apapun. Tak lama setelah ibu menjerit, ayah menutup mata untuk selama-lamanya. Perasaan malu bahwa ayahku babi ngepet ku buang jauh-jauh ketika aku ingin menyempurnakan penguburannya. Kebetulan tak ada pula orang-orang desa kami, para sahabat dan hadai tolong yang menyindirku. Mereka semuanya menyatakan itu berduka cita dengan kematian ayah kamu. Sesudah selamatan ketujuh, aku mendatangi Mbah Kardi dan kepala desa. Aku meminta maaf atas kejadian yang telah menimpa ayahku. Selain itu, kepala desa, mereka dan warga setempat, aku mohon doa restu karena beberapa hari lagi akan pergi untuk memenuhi panggilan tugas di luar Jawa. Demikian cerita yang saya bagikan. Yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe.